Ya, pemirsa, sudah ada rekan kami Lineke Utsiki di Palimanan dan kita sapa langsung. Halo, selamat pagi rekan Neke. Neke, bagaimana kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan di sana? Ya, Pram dan juga pemirsa, situasi ataupun pantauan kami di gerbang tol Palimanan, tepatnya di ruas tol Palimanan di kilometer 188 ini terpantau ramai lancar, cenderung lancar, baik di kedua arahnya, baik itu di jalur A maupun di jalur B. Dan dari pantauan kami memang untuk pemberlakuan sistem satu arah ini masih terus diberlakukan, mulai dari kilometer 70 hingga ke kilometer 414, artinya di gerbang tol Kalikangkung. Sebenarnya kemarin pihak kepolisian utamanya Korlantas Polri ini sudah melakukan upaya untuk normalisasi, artinya kemudian mendorong agar kendaraan-kendaraan yang berada di jalur B ini bisa keluar dari tol Trans Jawa, sehingga nantinya di jalur B ini bisa digunakan oleh kendaraan-kendaraan ataupun pengendara dari arah timur mengarah ke Jakarta. Namun nyatanya ketika dilakukan penutupan jalur ataupun sterilisasi, yang artinya seluruh kendaraan yang berada di jalur B dipindahkan ke jalur A, ini kemudian terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 3 hingga dengan 5 km di ruas tol Cikopo Palimanan yang mengarah ke gerbang tol Palimanan. Sehingga pihak dari kepolisian akhirnya melakukan diskresi dengan memberlakukan kembali sistem satu arah. Dari demikian, memang kalau dari pantauan kami juga situasi arus lalu lintasnya terpantau cukup lenggang dan terjadi penurunan volume kendaraan ini secara bertahap. Contohnya saja, seperti yang tadi sudah disampaikan Bram, ada penurunan kendaraan kurang lebih sekitar 35.000 kendaraan. Dari catatan kepolisian ini paling tertinggi berada di tanggal 29 April yakni 97.236 kendaraan, kemudian turun di tanggal 30 yakni menjadi 61.452 kendaraan. Yang cukup menarik Pram dan juga pemirsa, kalau kita berbicara mengenai pekan ataupun pada masa mudik lebaran 2022 ini mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ini menjadi yang paling tinggi volume kendaraannya, yakni berada lebih dari angka 105.000 kendaraan. Bahkan disampaikan oleh pihak Jasa Marga, kalau dibandingkan dengan volume kendaraan pada hari-hari biasanya, ini ada peningkatan sebesar 165,5%. Artinya memang antusiasme masyarakat Indonesia untuk kembali melaksanakan tradisi mudik ataupun pulang ke kampung halaman yang sudah secara turun-temurun ini dilakukan memang cukup tinggi di tahun ini, mengingat 2 tahun kemarin kita semua tidak boleh ataupun tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan jarak jauh mengingat pandemi COVID-19 ini masih melanda. Bahkan untuk peningkatan jumlah kendaraan ataupun volume kendaraan di mudik lebaran 2022 ini juga memecahkan rekor yang sebelumnya pernah terjadi di tahun 2019, yakni sebanyak lebih dari 103.077 kendaraan. Artinya antusiasme masyarakat ini memang terpantau tinggi dan juga diharapkan bagi para pengendara yang akan melintas di ruas tol Trans Jawa maupun di jalur arteri ini untuk memperhatikan arahan-arahan dari petugas, karena meskipun sudah ada penurunan jumlah kendaraan pada tanggal 1 Mei 2022 pada hari ini, tetapi memang ada kegiatan-kegiatan aktivitas mudik kalau di pantauan kami di ruas tol Trans Jawa, karena tadi kami melihat cukup banyak kendaraan-kendaraan dari luar timur ataupun dari asal Jabodetabek yang kemudian membawa barang bawaannya di atas atap kendaraan. Kembali ke Pram. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Lineke Utsiki langsung dari ruas tol Palimanan kilometer 188. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.